Setelah mereka makan entah yang keberapa suapan, tiba-tiba Preti ini merasa kok nasi goreng ini rasanya hambar, aneh. Begitu si Preti lihat ke arah nasi goreng ini ternyata yang dimakan bukan nasi goreng, ini ulat dan juga beberapa makanan-makanan busuk. Hani itu hanya memandang ke arah Preti dan matanya Hani itu aneh, matanya itu merah, wajahnya pucat dan terus memandang ke arah Preti. Dan akhirnya setelah Hani benar-benar sudah nggak berdaya, mereka masih melakukan pemerkosaan. Jadi Hani ini digilir oleh 3 orang ini dan setelah itu Hani ini digorok lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Preti yang asalnya dari Jawa Barat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kami akan membagikan cerita. Cerita ini dialami sendiri oleh Sobat Kembara yang bernama Preti. Saat ini Preti ini tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Nah, cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Jadi Preti ini, dia kerja di sebuah pabrik di daerah Jawa Barat itu di sekitar tahun 2015. Nah, kira-kira 2 tahun kemudian dia kerja di sana, ada 2 orang karyawan baru. Nah, salah satunya ini namanya Hani. Hani ini orangnya kulitannya bersih dan dia mempunyai daya tarik sendiri. Dan kebetulan pada saat itu Hani ini menempati posisi yang cukup lumayan. Nggak seperti Preti yang dia cuma karyawan biasa, dia cuma buruh biasa. Nah, Hani ini berhubungan dengan banyak orang, terutama dengan karyawan-karyawan laki-laki di bagian pengiriman barang. Jadi hampir setiap hari, karyawan-karyawan laki-laki itu selalu kontak dengan Hani tersebut. Waktu itu, Preti ini melihat, belum genap 1 minggu Hani kerja di sana, dia ini sudah banyak musuh. Banyak yang nggak suka dengan Hani. Entah itu dari kalangan karyawan perempuan dan juga dari kalangan karyawan laki-laki. Semua ini kayaknya memandang negatif ke Hani. Nggak tahu kenapa. Jadi karena Preti ini nggak pernah berhubungan langsung dengan Hani dan mereka ini di lingkungan yang berbeda juga. Emang mereka ini satu pabrik, cuman Preti itu nggak pernah kontak dengan Hani. Suatu ketika Preti ini dapat info dari karyawan-karyawan yang lain. Dari sinilah Preti ini tahu bahwa Hani itu orangnya ketus memang.
Kenapa banyak orang yang akhirnya nggak suka dengan Hani? Karena cara ngomongnya dia itu menyakitkan. Terutama bagi para karyawan laki-laki yang berhubungan dengan Hani. Misalnya, satu contoh, ada cerita. Ada karyawan laki-laki yang kebetulan butuh surat jalan. Nah, otomatis dia harus menghubungi Hani ini. Tapi satu ketika ada urusan yang gak ada hubungannya sebenarnya dengan pekerjaan, tiba-tiba terlontar dari mulut Hani itu, dia bilang ke karyawan laki-laki ini, "Mas, kamu itu loh, bau keringatmu itu loh, kecium banget sampai di sini, bikin orang gak nyaman aja." Nah, inilah yang membuat beberapa orang-orang ini akhirnya gak suka dengan Hani. Meskipun ada beberapa karyawan yang melihat memang Hani ini orangnya ceplas-ceplos, tapi apakah seharusnya dia berkata seperti itu? Nah, beberapa waktu kemudian, sekitar hampir 3 minggu dia ada di sana, ceritanya Preti ini dia ngekos di sebuah kos-kosan besar. Kos-kosan ini terdiri dari 2 lantai dan kos-kosan ini terkenal bebas. Ada sekitar 18 kamar lah di sana. Dan Preti itu menempati kamar di lantai 2. Nah, siang itu pas Preti ini pulang kerja, tiba-tiba dia ketemu dengan Hani. Dia pun juga kaget loh, kok Hani ada di sini? Selama ini mereka hanya saling menyapa. Jadi Hani dan Preti itu nggak kenal deket banget. Tapi karena waktu itu mereka ketemu, otomatis si Preti nyapa lebih dulu loh. "Kamu kok di sini?" "Oh iya, aku mau ngekos di sini." Nah, ternyata yang didapatkan dari Preti ini, Hani cerita bahwa di kos yang sebelumnya dia menganggap bahwa banyak orang-orang yang di sana itu nggak asik, yang memusuhi dia. Pada akhirnya dia harus pindah kos-kosan. Padahal di kos yang sebelumnya itu dia baru sekitar 2 mingguan. Nah, dari situ Preti juga nggak berpikir yang macam-macam. Jadi waktu itu Hani menempati kos-kosan di lantai bawah. Nah, berjalannya waktu, di bulan September itu, si Preti ini dapat shift kerja itu selalu siang hari sampai malam hari. Sedangkan Hani seperti biasa dia pagi sampai siang. Nah, ketika mereka ketemu ya mereka hanya saling sapa. Sampai pada satu kejadian, Preti ini melihat ada sesuatu yang aneh yang ditampakkan oleh si Hani ini. Hampir setiap malam ketika si Preti ini baru pulang kerja, dia selalu melihat di kamar Hani itu selalu keluar masuk laki-laki, dan ini selalu berbeda. Hampir 2 hari sekali selalu ada laki-laki dan semuanya berbeda. Jadi secara normal Preti berpikir apa mungkin dia ini punya cowok yang berbeda-beda dan selalu ganti-ganti setiap malam. Nah, berjalannya waktu Preti dapat informasi dari teman-teman karyawan yang di sana bahwa berita tentang Hani yang adalah seorang PSK ini sudah tersebar semua. Hanya Preti saja yang nggak tahu. Jadi Preti ini sempat kaget loh. Berarti semua karyawan di sini ini sudah tahu bahwa si Hani itu memang seorang PSK. Nah, mereka ini ternyata sudah tahu. Preti saja yang dia ini, kenapa dia sampai nggak tahu bahwa selama ini memang Hani ini adalah seorang PSK. Terus yang dipertanyakan oleh Preti dan teman-teman yang lain, ini kira-kira bos ini tahu nggak bahwa Hani ini adalah seorang PSK di luar pekerjaan ini? Nah, banyak statement dari karyawan yang di sana bahwa mungkin bos nggak tahu, atau mungkin sebaliknya, bos-bos ini memang sudah tahu bahwa Hani seperti itu dan justru mereka ini memanfaatkan kondisi Hani yang seperti itu. Bahkan ada selentingan kabar kalau bos-bos ini sudah pernah pakai si Hani ini. Nah, itulah yang terjadi. Dan berjalannya waktu, ada satu kejadian, si Preti ini baru pulang kerja hari itu hari Sabtu. Dan Preti melihat ada laki-laki yang keluar dari kamar Hani. Dan ini beda lagi. Nah, karena si Preti sudah tahu bahwa Hani ini adalah seorang PSK, dia diem. Dan kok pas kebetulan Hani ini baru keluar dari kamar, pas ketemu dengan Preti. Mereka saling sapa, terus si Hani bilang, aku main ke kamarmu boleh nggak?" "Oh boleh." Nah, si Hani pun ngikut ke kamarnya Preti. Di situ mereka ngobrol-ngobrol. Dalam hati Preti itu sempat berpikir, ini kok anak kok tumben banget dia deketin aku.
Padahal selama ini si Hani ini ketus orangnya. Dia kayak seolah menutup diri. Tapi malam itu, Hani ini bahkan pengen tidur di kamarnya si Preti. Ya Preti pun gak bisa menolak. Akhirnya mereka tidur bareng di sana. Setelah mereka ngobrol-ngobrol tentang latar belakang mereka masing-masing. Dan di sekitar jam 6 pagi, pada waktu Preti ini bangun, Hani sudah gak ada di kamarnya. Nah mungkin waktu itu si Hani ini sudah siap-siap mau berangkat ke pabrik. Karena Hani ini berangkatnya siang hari, jadi waktu itu dia cuma nyari sarapan, kemudian balik lagi ke kamar dan dia melanjutkan tidur. Nah beberapa hari kemudian, si Preti ini ketemu lagi dengan Hani. Jadi mulai dari situ, dia ini mulai akrab. Karena ada makanan favorit si Hani dan juga Preti. Awalnya yang mengenalkan pertama adalah si Preti. Preti ini punya langganan nasi goreng yang menurut Preti itu enak. Suatu malam ketika Hani tidur di kamarnya Preti, si Hani bilang, kamu lapar nggak? Nggak seberapa sih. Kamu memang pengen makan apa? Akhirnya si Preti ini ngajak Hani menuju ke warung nasi goreng ini, dan pada saat itu juga Hani ini langsung suka dengan nasi goreng ini. Jadi setelah perkenalan mereka itu, Hani ini sering tidur di kamarnya Preti. Nah suatu ketika Hani ini bahkan sempat bilang ke Preti, sebelum Preti ini berangkat ke kantor, si Hani sempat menghubungi Preti, aku boleh nggak pinjam kamarmu? Kamu tinggal kuncimu di depan. Aku itu nanti malam mau didatengin sama cowokku. Aku maunya ke kamarmu aja. Aku nggak mau ketemu sama dia. Nah si Preti ini berpikir yang nggak macem-macem. Oh iya, tak tinggal kunciku di depan kamar ya. Nah setelah itu akhirnya si Hani ini sering nginep di kamarnya si Preti. Dan terutama ketika Hani ini ada masalah sama cowoknya, entah cowok yang mana. Nah beredar kabar bahwa ada beberapa karyawan laki-laki yang sempat menjalin hubungan dengan si Hani. Entah apakah karyawan laki-laki ini pernah memakai jasanya si Hani, atau memang mereka ini benar-benar pacarnya si Hani. Mereka nggak tahu kabar jelasnya tentang itu, tapi ada 2 orang yang memang pernah dekat dengan Hani. Yang satu ini namanya Wahyu, dan satunya lagi namanya Tony. Wahyu dan Tony ini sama-sama seorang karyawan, dan mereka sering kontak dengan Hani karena urusan pekerjaan. Nah mereka inilah yang disinyalir mempunyai hubungan dengan si Hani. Bahkan Hani ini nggak segan-segan, dia menyatakan perasaan cinta kepada laki-laki. Jadi sebenarnya Wahyu dan Tony ini tahu bahwa mereka ini sama-sama pacarnya Hani. Dan mereka tahu bahwa Hani ini pacarnya banyak, tapi mereka nggak masalah. Mungkin menurut karyawan-karyawan yang lain, mungkin di balik itu, Wahyu dan Tony memanfaatkan sisi gelapnya si Hani. Nah berjalannya waktu, hari itu hari Sabtu malam minggu. Preti baru pulang dari pabrik, dia mampir beli nasi goreng lebih dulu. Dan dia sengaja beli 2 bungkus untuk si Hani. Begitu melewati depan kamarnya si Hani, Preti sempat ngetuk pintu kamar. Dok, ini aku bawain nasi goreng buat kamu. Ternyata nggak ada jawaban. Dicoba ditelepon sama si Preti ini. Nah dari dalam kamar Hani ini terdengar suara HP-nya Hani ini bunyi. Artinya Hani ada di dalam kamar. Dia ketuk lagi pintunya. Dok. Ini aku bawain nasi goreng buat kamu. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya nasi goreng ini diletakkan di gagang pintu sama si Preti. Terus Preti naik ke atas. Setelah dia beres-beres, dia bersih-bersih, si Preti ini makan. Sambil sesekali dia ngelongok ke bawah. Ngelihat apakah nasi goreng ini sudah diambil apa belum. Ternyata belum diambil. Sekitar jam 11:30 malam, Preti ini tidur. Nah dalam tidurnya itu, Preti ini merasa kayak hawanya itu beda. Kayak lain dengan hari-hari yang sebelumnya. Tiba-tiba dia ini kebangun antara jam 2 atau jam 2:30. Dia buka mata, di depan itu sudah ada si Hani. Dia tidur di depan Preti persis, tapi si Hani ini ngadep ke arah tembok. Si Hani itu cuma pakai daster yang biasanya dia pakai, dan dia itu balik ke arah tembok. Nah melihat hal itu, Preti ini agak kaget awalnya.
Tapi terus dia berpikir, oh mungkin Hani ini lagi ada masalah. Karena sebelumnya si Preti ini sudah ngasih kunci duplikat ke Hani. Jadi dia nggak curiga. Dia cek lagi pintu kamarnya. Ternyata pintu kamar ini dalam keadaan terkunci. Berarti sudah dikunci lagi oleh si Hani. Nah dari situ Preti ini melanjutkan tidurnya. Di sekitar jam 6 pagi, Preti bangun, dia melihat Hani sudah nggak ada lagi di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan Preti waktu itu, hari itu hari Minggu. Nggak mungkin kalau Hani menuju ke pabrik karena dia libur. Terus dia turun ke bawah, dia turun ke kamarnya Hani. Waktu itu Preti kaget karena nasi goreng ini masih ada di gagang pintu. Loh, kemarin, semalam itu, Preti ini melihat bahwa Hani ini ada di dalam kamarnya. Masa iya dia nggak melihat ada nasi goreng di gagang pintu? Paling nggak nasi goreng ini dibawa masuk. Tapi waktu itu, di pagi itu, kenapa nasi goreng ini masih ada di gagang pintu dan belum dimasukkan? Belum juga dimakan. Nah, Preti akhirnya ketuk pintu lagi. Say, kamu udah bangun belum? Ternyata nggak ada jawaban. Terus dicoba ditelepon oleh si Preti ini. HP-nya masih nyala. HP-nya masih berdering dari dalam kamar. Situasi yang seperti inilah membuat Preti itu tiba-tiba merasa ada suasana yang nggak enak. Jadi jantungnya itu tiba-tiba berdebar, deg-deg-deg. Dia khawatir ada apa-apa yang terjadi dengan si Hani. Nah setelah itu dia keluar, dia cari sarapan, dia beli lagi 2 bungkus untuk si Hani. Begitu dibawa ke sana, nasi ini dicentelkan lagi ke gagang pintu, terus dia ketuk pintu lagi. Aku beliin nasi bungkus lagi buat kamu. Yang nasi goreng kemarin sudah aku buang. Kamu makan ya. Setelah itu Preti naik lagi ke atas. Setelah dia mandi-mandi, dia mainan HP, dia ketiduran. Baru sekitar jam setengah 12 siang, Preti ini kebangun karena dia mendengar di bawah itu ada banyak orang yang berisik. Dia ngelongok ke bawah, ternyata kok banyak orang. Dan mereka semua ini tertuju ke arah kamarnya Hani. Dan di situ juga sudah datang polisi. Nah, disitulah Preti ini semakin deg-degan. Aduh, kenapa ini? Ada apa? Dia pun turun. Akhirnya dia turun, tetangga-tetangga ini tanya, Mbak Preti kemarin ketemu nggak sama Mbak Hani? Ini tetangga-tetangga nanya seperti itu semua. Dari semalam itu saya belum ketemu. Terus dari pihak kepolisian ini langsung membawa Preti menuju ke kantor untuk ditanyai lebih lanjut. Nah di situ Preti ini gemetaran karena dia sebelumnya nggak pernah berurusan dengan polisi, apalagi kasus yang semacam ini. Barulah di situ pihak kepolisian ini ngasih tahu ke Preti bahwa Hani ini dibunuh. Dan disinyalir Hani ini dibunuh oleh lebih dari 2 orang. Ada saksi mata yang melihat di hari Sabtu malam Minggu itu di sekitar jam 8 atau jam 9 malam, ada laki-laki yang masuk ke kamar kos-kosannya Hani. Di situ dia masuk sekitar hampir 1 jam. Nggak lama setelah itu dia keluar, dan nggak lama setelah dia keluar datang lagi 2 orang, disusul dengan 1 laki-laki yang lain. Jadi menurut saksi mata ada 3 orang yang kemudian masuk ke kamarnya Hani. Karena orang-orang di sana itu nggak pernah saling tegur satu sama lain dan mereka nggak mau ikut campur urusan orang lain, mereka ini, tetangga-tetangga kos Hani ini sudah tahu bahwa Hani ini adalah seorang PSK. Jadi mereka semua mendiamkan. Nah ketika melihat, ada saksi mata yang melihat bahwa 3 orang laki-laki ini masuk ke kamar Hani, mereka pun mendiamkan. Nggak lama setelah itu, sekitar 1 jam kemudian, 3 orang ini keluar dan pintu kamar itu kembali dikunci. Nah, saksi mata ini, dia sama sekali nggak ada perasaan curiga. Setelah itu, setelah mereka ini ditanyai masing-masing, dan Preti mengetahui informasi tentang ini, Preti cerita dari awal bahwa hari Sabtu malam Minggu itu dia sempat naruh nasi goreng di depan pintu kamarnya Hani. Dan dia sempat mengetuk pintu kamar Hani tapi nggak ada respon sama sekali. Setelah ditanya sekitar 3 jam, barulah si Preti ini dipulangkan kembali. Nah, di kos itu masih banyak orang dan jenazah si Hani ini sudah dievakuasi. Akhirnya keesokan harinya, banyak orang yang meninggalkan kos-kosan karena mereka takut. Di depan kamar Hani itu sudah dipasang garis polisi.
Jadi orang-orang terutama yang ada di samping kamar Hani, ini mereka sudah nggak tinggal di sana. Mereka memilih untuk mencari tempat tinggal yang lain. Nah, Preti ini sebenarnya juga takut juga karena dia juga ada hubungan dengan Hani. Ketika itu, ada tetangga kos yang tanya ke Preti, Mbak Preti ini punya urusan nggak sama almarhumah Mbak Hani? Kalau memang ada urusan segera diselesaikan Mbak sama keluarganya. Ini alamat dari keluarganya. Jadi ternyata semua tetangga-tetangga kos itu dikasih alamat orang tuanya Hani. Harapannya kalau ada yang masih punya urusan, mungkin Hani masih punya hutang, keluarganya akan melunasi. Dan mungkin sebaliknya, ada orang yang masih punya hutang ke Hani, harap segera diselesaikan. Di situ Preti ini akhirnya berpikir, dia ini sebenarnya punya tanggungan sekitar 2 juta ke Hani. Ceritanya pada malam itu, Hani ini nggak sengaja melihat ada WA masuk ke HP-nya Preti. Yang di situ terlihat bahwa ibunya Preti ini WA ke Preti. Dia bilang dia butuh uang untuk renovasi rumah karena atap rumah ini sudah ambrol. Setiap kali hujan, air selalu masuk. Nah, biayanya itu sekitar 2 jutaan. Nah, waktu itu Preti ini belum membalas. Hani sendiri yang menanyakan hal ini ke Preti. Pret, aku tadi maaf ya lihat WA dari ibumu. Ibumu butuh uang 2 juta. Terus Preti ini agak malu. Nah, ketika Preti melihat WA dari ibunya, dia diam. Hani tanya, apa kamu punya uang? Kalau kamu nggak punya uang, aku ada. Kamu bawa dulu. Terus Preti bilang lagi ke Hani, sorry say, kalaupun aku pinjam uangmu, belum tentu aku bisa ngembaliin cepat. Udah nggak apa-apa, kamu cicil aja sebisamu. Nah, dari situ Preti ini sepakat dia akan mencicil uangnya 250.000 per bulan. Dan itu baru berjalan, baru 1 bulan. Dia baru mencicil 250 pertama. Setelah Preti ini dapat informasi seperti ini, dia langsung segera menghubungi orang tuanya Hani. Melalui telepon, Preti ini bilang, Bu, nama saya Preti. Saya kenal dengan almarhumah. Mohon maaf sebelumnya saya punya tanggungan 2 juta. Terus dari situ ibunya ini baik banget. Ibunya cuma bilang, Mbak, doakan almarhumah Hani ini diterima di sisi Tuhan ya Mbak. Untuk tanggungan-tanggungan semua kami ikhlaskan. Sudah Mbak nggak usah mikir untuk membalikan. Yang penting doakan anak kami. Setelah obrolan itu, Preti ini berkemas-kemas. Dia pindah ke kos-kosan temannya karena dia takut. Umumnya banyak orang-orang yang ada di sana ini meninggalkan kos-kosan. Hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di sana. Pada saat Preti ini tinggal di kos temannya itu, malam itu dia mimpi. Dia ini ketemu Hani. Hani itu pakai daster yang biasa dia pakai. Dan ketika si Hani ini datang, Hani itu langsung ngajak Preti, ngajak makan nasi goreng. Nah, Preti ini juga agak curiga awalnya, loh, Hani ini kan sudah meninggal, kok dia datang ngajak makan nasi goreng. Tapi kayak dia ini bingung lah, dalam mimpinya itu Preti ini bingung. Ini mimpi atau enggak. Dia ini tahu bahwa Hani ini sudah meninggal. Tapi kok Hani ini datang? Terus pas makan nasi goreng, mereka berdua makan, Preti ini sudah agak curiga. Dia noleh ke arah sebelah kiri, dia memperhatikan wajahnya Hani. Kok wajahnya nggak serem ya? Padahal Hani ini kan sudah meninggal. Terus dia makan, Hani ini noleh ke arah Preti. Kamu kenapa Pret kok ngeliatin aku kayak gitu? Kok kamu kayaknya takut banget? Tuh, nggak apa-apa kok say. Gak apa-apa, yuk kita makan yuk. Mereka makan lagi. Setelah mereka makan, entah yang keberapa suapan, tiba-tiba Preti ini merasa, kok nasi goreng ini rasanya hambar, aneh. Begitu si Preti lihat ke arah nasi goreng ini, nasi goreng ini ternyata yang dimakan bukan nasi goreng. Ini ulat dan juga beberapa makanan-makanan busuk. Nah, otomatis langsung Preti ini muntah-muntah di sana. Dia noleh ke arah Hani. Hani itu hanya memandang ke arah Preti dan matanya Hani itu aneh. Matanya itu merah, wajahnya pucat, dan terus memandang ke arah Preti. Preti ini takut. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu, saya. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu. Si Hani ini terus-terusan seperti itu dan gak lama kemudian Hani ini ketawa. Nah, barulah setelah itu Preti ini kebangun dari tidurnya. Setelah dia ini bangun, dia ngelihat waktu itu jam 2 dini hari.
Akhirnya dia nggak bisa tidur lagi. Nah, keesokan harinya waktu dia ini berangkat ke tempat kerja, banyak orang-orang ini yang membicarakan tentang almarhumah Hani. Nah, pada saat makan siang, Preti ini dapat cerita lagi dari teman-teman kerjanya itu. Ada yang bilang bahwa memang Wahyu dan Tony ini sudah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya. Nah, barulah di situ Preti ini tahu, loh, ternyata Wahyu dan Tony ini terlibat pembunuhan itu. Dan ada satu orang lainnya. Nah, di situ Preti ini penasaran, dia tanya lagi ke teman-temannya, ceritanya seperti apa. Jadi ternyata Wahyu dan Tony ini memang punya hubungan khusus dengan Hani. Dan mereka berdua ini sama-sama tahu bahwa Wahyu dan Tony sudah dianggap pacar oleh Hani. Mereka nggak ada masalah. Dan di luar itu, Hani ini juga punya pacar-pacar yang lain. Ada satu orang, kita sebut namanya Eko. Jadi di hari Sabtu malam minggu itu, Wahyu dan Tony ini sudah berniat untuk menghabisi Hani. Wahyu bilang kepada pihak kepolisian ketika ditanyai keterangan itu, Wahyu ini sakit hati sebenarnya. Pada saat di awal-awal dia pacaran, dia nggak pernah merasakan sakit hati. Tapi satu ketika, Wahyu ini pernah berhubungan seperti layaknya suami istri. Dia main dengan Hani. Tiba-tiba di tengah permainannya itu, Hani ini nyeletuk. Baumu lo nggak enak. Nah, tiba-tiba Wahyu ini sudah nggak mood. Dan dia sakit hati banget waktu itu. Nah, hal ini juga terjadi pada Tony. Suatu ketika, Tony ini juga pernah menyetubuhi si Hani di kamar kos-kosannya. Nah, di tengah mereka main seperti itu, tiba-tiba Hani nyeletuk. Bau nafasmu itu loh, nggak enak banget. Aku pengen muntah rasanya. Ini yang membuat Tony sakit hati. Nah, pada saat inilah ketika mereka itu sakit hati, dia sudah pengen banget menghabisi si Hani. Awalnya mereka ini sempat melakukan guna-guna kepada Hani. Hani ini bahkan sempat badannya seperti orang bisulan. Tapi hal itu nggak bisa menghabisi si Hani. Jadi cara guna-guna atau cara sihir ini nggak bisa menghabisi Hani. Dari situlah Tony dan Wahyu ini punya rencana yang lain. Dia ingin menghabisi si Hani dengan cara membantainya di kamar kosnya. Nah, ketika hari Sabtu malam minggu itu Wahyu dan Tony ini datang, mereka berdua ini kaget. Pas mereka berdua mau masuk ke kamarnya Hani, ada satu cowok yang keluar dari kamarnya si Hani ini. Mereka kaget. Akhirnya Wahyu dan Tony tanya, kamu ini siapa? Aku pacarnya Hani. Loh, aku juga pacarnya Hani. Mereka semua ngaku pacarnya Hani. Setelah itu, Wahyu dan Tony tanya, kamu mau apa ke sini? Tiba-tiba si Eko ini, dia bilang, aku mau ngabisin si Hani ini. Aku mau bunuh, karena aku sakit hati. Nah, mereka bingung loh. Wahyu dan Tony juga bingung, kok ini sama semua. Mereka semua mau menghabisi Hani. Nah, diajaklah Eko ini keluar lebih dulu, ditanya lebih lanjut. Kamu benar mau bunuh Hani? Iya, karena aku sakit hati. Jadi si Eko ini juga merasa sakit hati dengan Hani, karena perkataan Hani, dan juga karena perbuatan Hani yang sudah sering membohongi Eko. Nah, karena mereka sepakat bertiga ini, mereka mau menghabisi Hani, akhirnya mereka sepakat, mereka akan menghabisi bareng-bareng. Tapi mereka sendiri ini juga bingung, mereka mau menghabisi dengan cara apa? Memang waktu itu Wahyu ini sudah bawa pisau, tapi dia gak punya keberanian untuk langsung membunuh Hani. Jadi akhirnya Eko bilang ke Wahyu dan Tony, dia akan masuk lebih dulu ke kamar dan dia akan membungkam si Hani dengan bantal. Setelah itu, baru mereka lakukan eksekusi. Dan ternyata mereka melakukan itu benar. Eko masuk lebih dulu, diikuti oleh Wahyu dan Tony. Begitu mereka masuk dalam kamar, Hani ini dibekap sampai dia nggak bisa nafas. Dan akhirnya setelah Hani benar-benar sudah nggak berdaya, mereka masih melakukan pemerkosaan. Jadi Hani ini digilir oleh 3 orang ini, dan setelah itu Hani ini digorok lehernya. Nah, setelah melakukan hal itu, mereka keluar dan kamar Hani ini dikunci. Kayak mereka ini nggak melakukan apapun. Setelah itu mereka pulang. Nah, inilah kesaksian dari 3 orang yang membunuh Hani. Dan di situ Preti mendapat cerita ini dari teman-teman kerjanya. Bahkan berita ini juga dimuat di koran dan di media massa. Dari situlah mereka ini tahu tentang info pembunuhan tersebut. Nah, sejak mendapatkan informasi ini, Preti ini malah semakin takut kembali ke kos-kosannya. Sekitar 2 minggu kemudian, Preti balik lagi ke kos-kosannya.
dia langsung menuju ke atas. Dan waktu itu sudah banyak orang yang sudah kembali masuk ke kamar kosnya masing-masing. Jadi mereka sudah mulai berani. Karena sudah banyak yang tinggal di sana, Preti pun juga agak berani. Malam itu ketika Preti tinggal di kamarnya, gak ada gangguan apapun. Malam itu berjalan normal seperti biasa. Gak ada gangguan sedikit pun. 2 hari kemudian ketika Preti tinggal di sana juga gak ada gangguan. Sampai sekitar seminggu, Preti mulai merasa aman. Dan dia mulai merasa nyaman kembali karena memang gak ada gangguan apapun. Nah, suatu ketika Preti ini pulang kerja. Di malam itu dia nggak berani lewat persis di depan kamarnya Hani. Dia memilih jalan yang sebelah kiri. Nah, setelah dia melewati jalan yang sebelah kiri itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara HP-nya Hani ini berdering dari dalam kamarnya Hani. Pada saat itu Preti ini sudah pingin noleh ke arah kamarnya Hani, tapi dia mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Karena dia tahu ini nggak mungkin. Karena kamarnya Hani ini sudah kosong dan nggak mungkin ada suara HP-nya Hani. Dia lanjut jalan langsung menuju ke atas. Tiba-tiba pas waktu si Preti ini sampai di depan kamarnya, Preti ngelihat ada sandalnya Hani di depan kamarnya Preti. Langsung disitulah Preti ini merinding luar biasa. Nah, sandalnya Hani ini khas, sandalnya berwarna pink dan ada kepala boneka di situ. Di situ langsung Preti ini deg-degan. Ini kenapa kok ada sandalnya Hani? Dia ini nggak berani masuk. Akhirnya dia turun lagi. Dia manggil lah tetangganya. Mas, anterin aku mas ke atas mas. Aku takut. Loh, kenapa Mbak Pret? Aku takut. Anterin aku ke atas. Diantarlah si Preti ini ke atas dan dia di situ masih melihat sandal Hani ini masih ada di depan kamarnya. Langsunglah setelah itu dia buka pintu kamar. Si Preti masuk. Dia buka pelan-pelan pintunya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, karena dia merasa nggak nyaman, sandal ini dimasukkan tas kresek, dibungkus, diletakkan di gudang yang ada di pojok. Setelah itu Preti masuk ke kamar. Nah, di sekitar jam 2 dini hari, Preti ini terdengar samar-samar ada suara perempuan yang lagi nangis. Nah, Preti nggak mau buka mata sedikit pun, karena dia tahu ini ada yang nggak beres. Dia masih terus mendengar. Tiba-tiba suara ini berpindah. Yang awalnya agak jauh, tiba-tiba berpindah persis di depannya Preti persis. Dan pada saat itu Preti nggak berani buka mata. Dia masih memejamkan mata, dia nggak berani sedikit pun buka mata. Akhirnya dari situ, lama-lama suara tangisan ini menghilang. Nah, dari situlah Preti buka mata, dia beranikan diri buka mata. Di kamarnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Dia ini ada perasaan was-was. Dia cek kembali pintu kamar. Ketika pintu kamar ini dicek, pintu kamar masih dalam keadaan terkunci. Nah, keesokan harinya dia berangkat kerja seperti biasa. Pulang di malam hari, dia sempatkan beli nasi goreng. Nah, waktu itu tanpa disadari oleh Preti, dia ini beli 2 bungkus nasi goreng. Dan Preti ini langsung menuju ke kamarnya Hani. Preti dengan santainya meletakkan nasi goreng itu di gagang pintu kamarnya Hani. Setelah itu Preti melanjutkan jalan menuju ke lantai atas. Nah, pada saat sampai di depan kamarnya sendiri inilah Preti langsung sadar. Loh, kenapa kok aku beliin nasi goreng Hani? Dia noleh ke bawah. Ternyata nasi goreng yang baru saja diletakkan oleh Preti di gagang pintu, ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada, benar-benar nggak ada. Dia noleh kanan kiri, siapa tahu ada yang ngambil. Ternyata nggak ada satu orang pun di sana. Preti ini saking takutnya, dia langsung masuk ke kamar, dikuncilah pintu kamar itu. Jadi dia malam itu, dia nggak jadi makan nasi goreng. Nasi goreng ini dibiarkan sampai pagi. Nah, beberapa hari setelah itu, pas malam-malam Preti ini pulang, dia lagi-lagi ngelihat ada sandalnya Hani persis di depan kamarnya Preti. Padahal terakhir kalinya sandal ini sudah dibungkus rapi, dimasukkan tas kresek dan diletakkan di gudang. Kenapa kok sandal ini tiba-tiba ada di sini lagi? Preti itu langsung merinding dan dia nggak berani lagi masuk ke kamar. Akhirnya keesokan harinya, dia tidur di kos temennya lagi. Sampai sekitar 4 harian, barulah dia memutuskan untuk pindah kos. Dia nggak berani lagi tinggal di kos-kosan itu. Setelah Preti ini pindah di kos barunya itu,
dia sudah benar-benar merasa aman. Dia nggak pernah lagi dilihatin sosok yang aneh-aneh. Sampai suatu ketika di sekitaran tahun 2018 kemarin itu, si Breti ini sempat mengalami suatu kejadian yang aneh. Jadi tiba-tiba malam itu ketika Breti ini pulang, dia langsung menuju ke kos-kosannya. Pas dia ini mau masuk kamar, dia kaget. Karena di gagang pintu kamarnya itu ada bungkusan nasi. Dia sudah deg-degan. Ini siapa yang ngasih nasi? Terus dia masuk, dia ambillah nasi tersebut, dibuka. Ternyata ini nasi goreng. Nasi goreng yang biasa dibeli oleh Preti dan Hani. Padahal pada saat itu Preti ini sudah pindah kos yang agak jauh dari penjual nasi goreng ini. Ini siapa? Ketika ditanya ke tetangga-tetangganya, jadi tetangga di kosnya itu gak banyak, hanya sekitar 6 kamar. Masing-masing ditanya, ini siapa yang naruh nasi goreng ke kamarku? Satu pun dari mereka ini gak ada yang naruh. Jadi memang nasi goreng ini gak tahu siapa yang ngirim. Nah, melihat keanehan itu, Preti ini jadi ingat tentang Hani. Ada salah satu teman Preti yang bilang itu tandanya kamu disuruh ziarah ke makamnya si Hani. Nah, Preti ini juga bingung kalau dia harus ziarah ke makamnya Hani. Tentu butuh waktu juga karena makam Hani ini ada di desa yang jaraknya juga sekitar 5 jam perjalanan dari tempat kerjanya Preti. Yang kedua, dia tentu butuh biaya. Jadi waktu itu Preti pun mengurungkan niatnya untuk ziarah ke makamnya Hani. Dia cuma berdoa waktu itu. Dia doakanlah almarhumah Hani ini. Nah, beberapa hari kemudian, Preti ini baru saja pulang dari kerja. Ketika dia ini mau masuk kamar, dia kaget waktu itu dia melihat ada sandalnya Hani. Sandal pink dengan kepala boneka itu ada lagi persis di depan kamarnya Preti. Padahal terakhir kalinya sandal ini diletakkan rapi di dalam tas kresek dan ini posisinya ada di kos yang lama. Kenapa waktu itu kok ada sandal Hani lagi? Dan dari situ si Preti ini nggak berani masuk kamar. Dia langsung keluar. Dia telepon ke salah satu temannya. Dia tidur di kos temannya. Nah, di kos temannya itulah Preti ini cerita tentang kejadian ini. Lagi-lagi temannya cuma bilang, sudahlah, kamu ziarah ke makamnya Hani. Kamu kan sama sekali nggak pernah ziarah ke sana. Bahkan ketika Hani ini dimakamkan, kamu juga nggak ikut ke pemakamannya. Nah, setelah berpikir panjang, akhirnya Preti ini menyempatkan pada saat libur, dia menuju ke makamnya Hani. Sebelumnya dia menuju ke rumah orang tuanya Hani lebih dulu, setelah itu Preti ini diantar ke makamnya Hani. Setelah si Preti ini ziarah kubur, setelah itu Preti mendoakan almarhumah si Hani, dan setelah itu Preti ini pamit pulang. Setelah kejadian itu, Preti ini nggak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan yang aneh. Dan sampai hari ini juga, Preti ini tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Barat dan dia masih kerja di pabrik tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Preti kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.